Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kita mulai dengan membaca basmalah. Pada periode Madinah ini Nabi Muhammad SAW menekankan pada pembentukan dasar-dasar masyarakat Islam dan peradaban Islam. Bagaimana Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah? Ada 4 strategi. Yang pertama, mendirikan masjid. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai di Madinah, hal yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Itu apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita ingin membangun masyarakat baru yang berdasarkan pada peradaban Islam, maka yang pertama dilakukan adalah membangun spiritualitas. Jadi yang dibenahi dulu akidahnya dulu, ya, agamanya dulu. Jadi mendirikan masjid itu maknanya adalah bahwa ketika kita membangun sebuah masyarakat baru, maka agamanya dulu dikuatkan. Jadi bangun masjid, gitu ya. Di masjid itu tempat kita beribadah. Di masjid itu tempat kita bersilaturahmi, berjamaah. Di masjid itu tempat umat Islam membangun persahabatan, memperkuat persahabatan. Nah, jadi pertama spiritualitas. Di masjid itu kita menghadirkan diri kepada Allah, menguatkan ibadah, gitu ya. Sholat, zikir dan sebagainya, memperkuat akidah kita. Itu pondasi kehidupan masyarakat madani atau masyarakat yang beradab menurut Islam. Yang kedua yang dilakukan Nabi ketika membangun masyarakat baru di Madinah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kaum ansor itu penduduk asli Madinah. Nah, itu dipersaudarakan. Jadi dipasang-pasangkan oleh Nabi, ya. Kenapa begitu? Karena para muhajirin ini datang ke Madinah itu tidak bawa apa-apa ya kebanyakan. Jadi mereka semua asetnya, ekonominya itu ada di Mekah. Nah, karena mereka terpaksa hijrah ke Madinah, karena di Mekah sudah tidak aman. Nah, paling mereka membawa apa yang bisa dibawa saja. Nah, artinya ketika di Madinah tidak punya apa-apa, gitu ya, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Nah, maka nanti kaum Ansar inilah yang banyak menolong kaum muhajirin. Ya. Jadi Ansar itu artinya para penolong, ya. Nasara yansuru. Nasirun ansarun, ya. Jadi penduduk Madinah itu penolong orang-orang Mekah yang berhijrah. Itu dipersaudarakan. Nah, dengan begitu maka umat Islam itu menjadi kuat, bondingnya jadi kuat, ya. Ukhuwah Islamiyahnya menjadi kuat. Setelah ukhuwah Islamiyahnya kuat, nah baru yang ketiga, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah yang lain, ya. Jadi dengan non-muslim, ya, yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ya. Yahudi, ada Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik, ya. Nah, itu ada orang Yahudi di sana. Bikin kesepakatan hidup damai secara bersama, saling menghormati di bawah Piagam Madinah. Jadi semacam undang-undang Madinah. Jadi hidup bersama, hidup yang rukun dan damai, penuh toleransi, ya. Kemudian yang keempat,
Nah, baru meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan kehidupan sosial lainnya. Nah, nanti barulah Nabi Muhammad tuh ngurusin ekonomi, ya, politik, ya, kehidupan sosial. Maka kalau kita baca ayat-ayat yang turun di Madinah, itu isinya banyak ayat-ayat tentang hubungan, ya, hubungan ekonomi, sosial, politik, gitu ya, tentang berdagang, gitu ya, ayat-ayat tentang jual beli, muamalah, ayat madaniyah itu ya, ayat-ayat tentang hutang piutang, ya, ayat-ayat tentang musyawarah, gitu ya. Nah, apa namanya, perdagangan, ya, jual beli, waris dan seterusnya, ya. Nah, pokoknya permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, politik, budaya, gitu ya. Nah, itu banyak diturunkan di Madinah ayat-ayatnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi pun nanti menjelma, yang pertama sebagai pemimpin agama, yang kedua sekaligus pemimpin negara, Nabi itu. Nah, itu dia. Lanjut. Dalam periode Madinah terjadi beberapa peperangan sebagai upaya kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, misalnya ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab atau perang Khandaq, ada perang Mu'tah, ada penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi Muhammad dengan sekitar 1.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, ketika umat Islam hampir sampai Mekah, nah, penduduk Mekah, kaum Quraisy tidak mengizinkan. Nah, akhirnya dibuat perjanjian yang disebut dengan Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu isinya antara lain kaum muslimin boleh mengunjungi Ka'bah tahun itu, tidak boleh, ya, belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun itu, ditangguhkan tahun depan. Lama kunjungan pun tahun depan itu sampai 3 hari saja. Kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah, namun sebaliknya pihak Quraisy tidak harus menolak orang Madinah yang kembali ke Mekah. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata, tidak boleh perang. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslim bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. Nah, itu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian gencatan senjata telah memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad untuk mengislamkan negeri lain dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengirim utusan atau mengirim surat menyurat kepada kepala-kepala suku atau kepala-kepala negara, kepala pemerintahan yang ada seantero negeri Arab sana, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, adanya gencatan senjata, justru dakwah Nabi lebih nyaman, gitu ya. Nah, Nabi leluasa mendakwahi orang-orang dengan cara mengirim utusan atau mengirim surat. Setelah 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, hampir seluruh jazirah Arab menggabungkan diri dalam Islam. Nah, ternyata hasil dakwah Nabi di zaman gencatan senjata itu buahnya banyak banget, berbuah manis, gitu ya, bagus. Banyak orang Arab, suku-suku di Arab bergabung dengan Nabi. Nah, hal ini membuat orang Mekah, orang Quraisy terpojok dan membatalkan perjanjian Hudaybiyah secara sepihak. Nah, melihat hal tersebut, Nabi Muhammad segera menuju Mekah bersama 10.000 tentara untuk melawan mereka dan terjadilah penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Jadi nanti ada suku yang bersekutu dengan Quraisy menyerang suku yang bersekutu dengan Nabi. Nah, itu tidak boleh mestinya karena kan gencatan senjata.
Nah, jadi suku yang berafiliasi dengan Quraisy itu menyerang suku yang berafiliasi dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nah, berarti terjadi pelanggaran. Maka batal perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah akhirnya dengan 10.000 tentara berangkat mau menaklukkan Mekah. Setelah penaklukan Mekah, ada beberapa suku Arab yang tidak senang dan ingin memerangi umat muslim, namun mereka dapat mudah ditaklukkan. Melihat kenyataan bahwa kekuasaan Islam mulai mengancam wilayah Romawi, maka Heraklius menyusun pasukan untuk mengantisipasinya. Namun setelah melihat pasukan Islam yang besar, akhirnya mereka mengurungkan diri. Pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah, banyak suku dari berbagai pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi Muhammad menyatakan ketundukan mereka. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad beserta umat muslim menunaikan ibadah haji, disebut juga Haji Wada. Karena ibadah haji yang terakhir untuk Nabi Muhammad. Haji terakhir, Haji Wada. Haji perpisahan, ya. Nah, saat Haji Wada, haji perpisahan itu, Nabi menyampaikan khutbah yang berisi antara lain. Pertama, larangan menumpahkan darah, ya. Nggak boleh perang, kecuali terpaksa, ya. Kecuali dengan hak. Dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil. Kedua, larangan riba dan larangan menganiaya orang. Ketiga, perintah kepada para suami memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut, dan perintah menjauhi dosa. Keempat, semua pertengkaran antara mereka di masa jahiliyah harus saling dimaafkan. Nah, dihapus, jangan lagi itu diulang-ulang. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan, tidak boleh lagi. Nah, dulu antar suku itu sebelum ada Islam selalu berperang karena dendam. Persaudaraan dan persamaan hak di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik, bahkan kalau perlu dibebaskan. Umat Islam harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, setelah itu Nabi Muhammad segera kembali ke Madinah. Jadi setelah penaklukan Mekah, setelah Haji Wada di Mekah, Nabi balik ke Madinah dan mengatur organisasi masyarakat atau kabilah yang telah memeluk Islam. Petugas keagamaan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan kabilah untuk mengajarkan ajaran Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan kemudian Nabi sakit demam, tenaganya dengan cepat berkurang. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Siti Aisyah. Nah, demikian paparan singkat saya tentang dakwah Nabi periode Madinah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan paparan saya tadi melalui Google Drive, ya, kuis di Google Drive yang linknya akan saya berikan kemudian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.